Lampiran, apa yang sebaiknya Anda baca setelah ini? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membaca buku ini. Senang sekali dapat membagikan karya ini kepada Anda. Jika Anda mencari sesuatu untuk dibaca setelah ini, izinkan saya menawarkan saran. Jika menikmati Atomic Habits, berarti Anda mungkin menyukai tulisan saya yang lain pula. Artikel-artikel terakhir saya diunggah dalam buletin mingguan saya yang gratis. Pelanggan buletin saya juga adalah orang pertama yang akan mendengar tentang buku serta proyek terbaru saya. Akhirnya, selain karya sendiri, setiap tahun saya mengirimkan daftar buku favorit saya dari penulis lain dalam berbagai topik. Anda dapat mendaftarkan diri di atomichabits.com/newsletter. Pelajaran-pelajaran kecil dari 4 kaidah. Dalam buku ini saya memperkenalkan model 4 langkah di perilaku manusia, petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Kerangka ini tidak hanya mengajari kita cara menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, tapi juga menyingkapkan sejumlah wawasan menarik tentang perilaku manusia. Dalam subbab ini saya menghimpun sejumlah pelajaran dan akal sehat yang ditegaskan oleh model tersebut. Tujuan konto-konto ini adalah menekankan betapa bermanfaat dan luas kerangka ini ketika menjelaskan perilaku manusia. Begitu memahami model ini, Anda akan menyaksikan contoh di mana-mana. Kesadaran datang sebelum hasrat. Gairah atau hasrat meluap-luap terjadi ketika Anda memberi makna pada suatu petunjuk. Otak Anda membangun emosi atau perasaan untuk menjelaskan situasi Anda yang saat ini, dan itu berarti gairah hanya dapat terjadi setelah Anda melihat kesempatan. Kebahagiaan muncul ketika hasrat tidak ada. Ketika Anda melihat suatu petunjuk, tapi tidak ingin mengubah situasi, berarti Anda puas dengan situasi saat ini. Kebahagiaan bukan tentang peraihan kenikmatan yang setara dengan kegembiraan atau kepuasan, tapi terkait dengan ketiadaan hasrat. Kebahagiaan datang ketika Anda tidak merasakan desakan untuk merasakan hal yang berbeda. Kebahagiaan adalah situasi yang Anda masuki ketika tak lagi ingin mengubah situasi Anda. Kendati demikian, kebahagiaan tidak abadi karena selalu ada hasrat baru yang mendatangi Anda. Seperti kata Caid Budris, kebahagiaan adalah ruang antara satu hasrat yang terpuaskan dan hasrat baru yang sedang terbentuk. Begitu pula, penderitaan adalah ruang antara gairah untuk mengubah keadaan dan saat ketika perubahan itu tercapai. Yang kita kejar adalah gagasan tentang kenikmatan. Kita mengejar bayangan kenikmatan yang kita munculkan dalam pikiran. Saat beraksi, kita tidak tahu akan seperti apa untuk mendapatkan gambaran itu, atau bahkan apakah hal itu akan memuaskan kita. Rasa puas baru datang setelahnya. Inilah yang dimaksudkan oleh ahli saraf Austria Viktor Frankl ketika mengatakan bahwa kebahagiaan tidak dapat dikejar, kebahagiaan harus terjadi. Hasrat dicari, kenikmatan berasal dari aksi. Damai terjadi ketika Anda tidak mengubah pengamatan Anda menjadi masalah. Langkah pertama dalam suatu perilaku adalah pengamatan. Anda melihat petunjuk, sepenggal informasi, peristiwa. Jika tidak ingin beraksi terhadap apa yang Anda amati, berarti Anda merasa damai. Gairah terkait dengan keinginan memperbaiki sesuatu. Pengamatan tanpa gairah adalah kesadaran bahwa Anda tidak perlu memperbaiki apapun. Hasrat Anda bukanlah sesuatu yang tak terkendali. Anda tidak berhasrat mengalami perubahan situasi. Pikiran Anda tidak membangkitkan masalah yang harus Anda pecahkan. Anda semata mengamati dan hadir dalam situasi itu. Dengan mengapa yang cukup kuat Anda dapat mengatasi bagaimana yang seperti apapun. Friedrich Nietzsche, filsuf dan penyair Jerman, terkenal karena menulis, "Tak yang memiliki mengapa untuk hidup mampu menanggung hampir semua bagaimana." Frasa ini mengandung kebenaran penting tentang perilaku manusia. Jika motivasi dan hasrat Anda cukup besar, yaitu mengapa Anda beraksi, Anda akan beraksi bahkan ketika yang Anda hadapi sangat sulit. Hasrat yang besar dapat menghasilkan aksi yang dahsyat, bahkan ketika hambatan terbilang tinggi. Merasa ingin tahu itu lebih baik daripada menjadi orang cerdas. Termotivasi dan memiliki rasa ingin tahu lebih berperan daripada menjadi cerdas karena inilah yang membuat orang beraksi. Kecerdasan tidak akan pernah memberikan hasil dengan sendirinya karena tidak menggerakkan Anda untuk beraksi. Hasrat, bukan kecerdasan, yang memicu perilaku. Seperti kata Naval Ravikant, kunci untuk melakukan sesuatu adalah menumbuhkan hasrat atas sesuatu itu. Emosi menggerakkan perilaku. Setiap keputusan adalah keputusan emosional di tingkat tertentu. Apapun alasan logis Anda untuk melakukan aksi, Anda semata merasa harus melakukannya karena emosi. Sesungguhnya, orang dengan pusat emosi yang rusak pada otaknya dapat menyusun sejumlah alasan untuk beraksi tapi tidak terdorong untuk beraksi karena tidak memiliki emosi untuk menggerakkan aksi itu. Itulah sebabnya gairah ada sebelum tanggapan. Perasaan hadir terlebih dahulu, baru setelah itu perilaku. Kita hanya bisa rasional dan logis setelah merasakan emosi. Modus primer otak adalah merasa, modus sekundernya adalah berpikir. Tanggapan pertama kita, bagian bawah sadar otak yang cepat,
adalah mengoptimalkan perasaan dan membuat antisipasi. Tanggapan kedua kita, bagian otak sadar yang lambat, adalah bagian yang melakukan, berpikir, psikolog menyebutnya sistem 1 perasaan dan penilaian cepat versus sistem 2 analisis rasional. Perasaan datang terlebih dahulu, sistem 1, rasionalitas mengintervensi sesudahnya, sistem 2. Hal ini bekerja dengan bagus ketika keduanya selaras, tapi menghasilkan pikiran-pikiran yang tidak logis dan emosional ketika tidak selaras. Tanggapan Anda cenderung mengikuti emosi. Pikiran dan aksi berakar pada apa yang menurut kita menarik, tidak harus pada yang logis. Dua orang dapat melihat perangkat fakta yang sama tapi bereaksi dengan sangat berbeda karena mengolah fakta-fakta itu melalui penyaring emosi yang unik. Ini satu alasan meminta menggunakan emosi biasanya lebih manjur daripada meminta menggunakan akal. Jika suatu topik membuat seseorang merasa emosional, ia jarang tertarik pada data yang terkait. Ini sebabnya emosi dapat menjadi ancaman bagi pembuatan keputusan yang bijak. Ditinjau dari sudut lain, kebanyakan orang percaya bahwa tanggapan yang masuk akal adalah tanggapan yang menguntungkan mereka, tanggapan yang memuaskan hasrat mereka. Menghadapi situasi dari posisi emosi lebih netral memungkinkan Anda mendasarkan tanggapan itu pada data, bukan pada emosi. Penderitaan mendorong kemajuan. Sumber semua penderitaan adalah hasrat untuk mengubah situasi. Penderitaan juga sumber semua kemajuan. Hasrat untuk mengubah situasi Anda adalah kekuatan yang Anda gunakan untuk mengambil tindakan. Keinginan mendapatkan lebih banyaklah yang mendorong manusia mencari perbaikan, mengembangkan teknologi baru, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan gairah, kita kecewa tapi tergerak untuk bertindak. Tanpa gairah, kita puas tapi tidak memiliki ambisi. Tindakan Anda mengungkapkan betapa besar keinginan Anda. Bila Anda terus mengatakan sesuatu adalah prioritas tapi tidak pernah melakukannya, berarti Anda tidak sungguh menginginkannya. Sudah waktunya membuka percakapan yang jujur dengan diri sendiri. Tindakan Anda mengungkapkan motivasi sejati Anda. Ganjaran ada di ujung lain pengorbanan. Tanggapan pengorbanan energi selalu mendahului ganjaran pengumpulan sumber daya. Ganjaran hanya datang setelah energi dikerahkan. Pengendalian diri itu sulit karena langkah ini tidak mendatangkan kepuasan. Ganjaran adalah hasil yang membuat gairah terpuaskan. Ini menjadikan pengendalian diri tidak efektif karena menghalangi keinginan biasanya tidak memecahkannya. Menghalangi godaan tidak memuaskan hasrat, langkah itu semata mengabaikannya. Pengendalian diri menciptakan ruang untuk berlalunya hasrat. Pengendalian diri menuntut Anda melepaskan hasrat, bukan memuaskannya. Harapan kita menentukan kepuasan kita. Kesenjangan antara gairah dan ganjaran yang akan kita terima menentukan seberapa besar kepuasan yang kita rasakan sesudah melakukan tindakan. Bila kesesuaian antara harapan dan hasil bersifat positif, ada kejutan dan ketakjuban, berarti kita lebih mungkin mengulang suatu perilaku di masa mendatang. Bila kesesuaian itu negatif, ada kekecewaan dan frustrasi, berarti kecil kemungkinan untuk melakukan hal seperti itu lagi. Sebagai contoh, jika berharap mendapatkan $10 lalu mendapatkan $100, Anda merasa luar biasa senang. Bila mengharapkan $100 lalu mendapatkan $10, Anda merasa kecewa. Pengharapan Anda mengubah kepuasan Anda. Pengalaman umum yang didahului dengan pengharapan tinggi adalah kekecewaan. Pengalaman umum yang didahului dengan pengharapan rendah adalah ketakjuban. Ketika rasa suka dan keinginan kurang lebih sama, Anda merasa puas. Kepuasan, rasa suka, keinginan inilah kearifan di balik ungkapan terkenal Seneca, miskin itu bukan memiliki terlalu sedikit, melainkan menginginkan lebih banyak. Bila keinginan Anda melebihi rasa suka, Anda akan selalu tidak puas. Anda senantiasa memberi bobot lebih pada masalah ketimbang pada solusi. Kebahagiaan itu relatif. Ketika saya mulai membagikan tulisan kepada banyak orang, perlu 3 bulan untuk mendapatkan 1000 pelanggan. Ketika meraih tonggak keberhasilan itu, saya menceritakannya kepada orang tua dan kekasih saya. Saya merasa tersanjung dan termotivasi. Beberapa tahun kemudian, saya sadar sekarang 1000 orang mendaftar setiap hari. Namun, saya bahkan tidak terpikir untuk memberitakannya kepada siapapun. Itu terasa normal. Saya mendapatkan hasil 90 kali lebih cepat daripada sebelumnya, tapi kegembiraan saya hanya bertambah sedikit. Baru beberapa hari kemudian saya sadar betapa absurd rasanya ketika saya tidak merayakan sesuatu yang beberapa tahun sebelumnya hanya suatu mimpi yang mustahil. Nyeri akibat kegagalan berkorelasi dengan tingginya pengharapan. Ketika hasrat itu tinggi, sakit rasanya ketika hasilnya tidak Anda sukai. Gagal mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan mendatangkan rasa sakit lebih daripada gagal mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak begitu Anda pikirkan. Ini sebabnya orang mengatakan, saya tidak ingin berharap lagi. Perasaan datang sebelum dan setelah perilaku. Sebelum mengambil tindakan, ada perasaan yang memotivasi Anda untuk melakukannya, gairah, hasrat, nafsu, atau sekadar keinginan. Setelah beraksi,
Ada perasaan yang mengajari Anda untuk mengulang tindakan itu di masa mendatang, rasa dihargai. Petunjuk gairah, perasaan, tanggapan, ganjaran, perasaan apa yang kita rasakan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan. Hasrat yang memulai, kenikmatan yang mempertahankan, ingin dan suka adalah dua hal yang menggerakkan perilaku. Kalau tidak ingin, Anda tidak punya alasan untuk melakukannya. Hasrat dan keinginanlah yang memicu perilaku. Namun, kalau hasilnya tidak dapat dinikmati, Anda tidak punya alasan untuk mengulangnya. Kenikmatan dan kepuasanlah yang mempertahankan perilaku. Merasa termotivasi membuat Anda beraksi. Merasa sukses membuat Anda mengulanginya. Harapan menurun sejalan dengan pengalaman, kemudian digantikan oleh penerimaan. Pertama kali suatu kesempatan muncul, ada harapan tentang apa yang dapat terjadi. Harapan keinginan Anda didasarkan hanya pada janji. Ketika kesempatan itu datang lagi, harapan Anda didasarkan pada realitas. Anda mulai memahami bagaimana proses bekerja dan harapan Anda lambat laun digantikan dengan ramalan yang lebih akurat dan penerimaan atas hasil yang mungkin. Ini salah satu alasan kita terus berharap pada skema tercanggih untuk lekas kaya atau lekas ramping. Rencana-rencana baru menawarkan harapan karena kita tidak memiliki pengalaman untuk mendasarkan harapan. Strategi-strategi baru terkesan lebih menarik daripada rencana-rencana lama karena rencana-rencana baru dapat memiliki harapan yang tak terbatas. Seperti kata 321 Aristoteles, orang muda-muda dikelabui karena mereka lekas berharap. Barangkali ini dapat direvisi menjadi, orang muda-muda dikelabui karena mereka hanya berharap. Mereka tidak memiliki pengalaman sebagai tempat untuk melandaskan harapan. Pada awalnya, yang Anda miliki memang hanya harapan. Bagaimana menerapkan gagasan-gagasan ini pada bisnis? Selama bertahun-tahun saya telah berbicara di perusahaan-perusahaan yang masuk daftar Fortune 500 dan perusahaan-perusahaan rintisan yang baru tumbuh tentang bagaimana menerapkan ilmu small habits ini untuk menjalankan bisnis yang lebih efektif dan membangun produk yang lebih baik. Saya telah menghimpun banyak strategi paling praktis dari situ dalam bab pendek sebagai bonus. Saya yakin Anda akan merasakannya sebagai tambahan yang sangat bermanfaat, selain gagasan-gagasan utama yang dibahas dalam Atomic Habits. Anda dapat mengunduh bab ini di atomichabits.com/bisnis. Bagaimana menerapkan gagasan-gagasan ini dalam mengasuh anak? Salah satu pertanyaan paling umum yang saya dengar dari pembaca antara lain, bagaimana saya membuat anak-anak saya melakukannya? Gagasan dalam Atomic Habits dimaksudkan untuk diterapkan secara luas, bukankah remaja juga manusia, yang berarti Anda pastinya dapat menjumpai banyak strategi yang berguna dalam pokok bahasan. Artinya, menjadi orang tua memiliki tantangan tersendiri. Sebagai bab bonus, saya merangkum panduan singkat tentang bagaimana menerapkan gagasan-gagasan ini khusus untuk kegiatan menjadi orang tua. Anda dapat mengunduh bab ini di atomichabits.com/parenting.